Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, okay? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia jangan diremehkan. Fakta mengagumkan tentang Indonesia. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Bayangkan jika Indonesia, negara yang selama ini dianggap tertinggal dalam teknologi, tiba-tiba muncul sebagai pencetus revolusi digital dunia. Satu demi satu, negara adidaya mulai merasa gelisah. Bukan karena senjata, tapi karena Indonesia akhirnya bangkit dengan cara yang tak pernah mereka duga. Apa jadinya jika bangsa ini, yang dikenal penuh budaya dan spiritualitas, tiba-tiba menguasai kecerdasan buatan, senjata hipersonik, dan bioteknologi yang belum pernah terlihat sebelumnya? Inilah Indonesia dari sudut pandang masa depan. Dan ini bisa jadi awal dari sesuatu yang menyeramkan. Bagi dunia luar, selama bertahun-tahun, dunia memandang Indonesia sebagai pasar, tempat menanam modal, menjual produk. Tapi tidak lebih dari itu, kita dianggap tertinggal, lemah dalam riset, terlalu sibuk dengan politik dalam negeri. Tapi mereka lupa satu hal, Indonesia menyimpan kekuatan besar, populasi muda, sumber daya alam, dan semangat bertahan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara negara lain mulai mencapai batas, Indonesia baru mulai memanaskan mesin. Dan ketika waktunya tiba, dunia mungkin tidak siap. Indonesia tidak membangun seperti Jepang, tidak bicara sekeras Cina, tapi melompat dalam senyap. Teknologi AI lokal perlahan menggantikan sistem asing. Drone buatan dalam negeri mulai diuji di perbatasan. Pusat riset rahasia di Kalimantan dan Papua mulai bekerja dalam kedalaman hutan. Tanpa sorotan media, tanpa pengakuan internasional, tapi hasilnya nyata. Dan lebih dari itu, teknologi Indonesia berkembang dengan pendekatan tak biasa, menggabungkan kearifan lokal, spiritualitas, dan alam. Bukan hanya canggih, tapi tidak bisa ditiru oleh Barat. Dunia dikejutkan saat Indonesia memperkenalkan sistem komunikasi bawah tanah, tanpa sinyal, tanpa satelit, tapi mampu menjangkau seluruh Nusantara. Atau ketika Indonesia mempublikasikan teknologi bioplastik dari rumput laut yang langsung mematikan industri plastik di Eropa. Ketika AI Indonesia mampu mengenali emosi manusia hanya lewat intonasi suara, bahkan membaca niat jahat sebelum seseorang bertindak. Dan yang paling mengejutkan, Indonesia menciptakan sistem pertahanan energi halus, yang bukan hanya menahan rudal, tapi juga menonaktifkan drone asing hanya dengan resonansi tertentu. Ini bukan fiksi, ini skenario yang sedang disiapkan oleh bangsa yang selama ini dianggap tertidur. Dunia Barat menertawakan hal-hal spiritual, tapi di Indonesia, kekuatan gaib bukan sekadar mitos. Bagaimana jika suatu saat, teknologi mulai dikawinkan dengan hal-hal metafisika? Sebuah prototipe robot di Bandung dilaporkan bisa merespons energi negatif di ruangan. Senjata eksperimental di Papua mampu mengganggu kesadaran lawan tanpa kontak fisik. Drone pengintai dengan sistem navigasi berdasarkan indera keenam operator. Cybersecurity yang disegel dengan mantera kuno, yang hanya bisa dibuka oleh orang tertentu. Jika ini terdengar gila, maka bayangkan betapa takutnya dunia ketika teknologi dan dunia tak terlihat, bergandengan di satu bangsa. Apa jadinya bila Indonesia menutup semua pintu ekspor nikel dan logam tanah jarang, bahan baku utama baterai dunia? Apa jadinya bila Indonesia memutuskan keluar dari sistem dolar dan menciptakan blockchain-nya sendiri, yang tidak bisa dimanipulasi oleh IMF atau Bank Dunia? Apa jadinya bila Indonesia memimpin blok teknologi baru? Bersama negara-negara yang juga bosan dikendalikan, dunia akan goyah, peta kekuatan akan berubah, dan negara-negara besar akan mulai panik, bukan karena Indonesia punya ribuan nuklir, tapi karena Indonesia akhirnya bisa berdiri sendiri dan menciptakan sesuatu
yang tak bisa mereka kendalikan. Bagi banyak negara luar, ancaman terbesar dari Indonesia bukan teknologi, bukan jumlah penduduk, tapi persatuan. Jika 270 juta orang mulai bersatu visi, jika seluruh energi Nusantara terfokus pada satu tujuan, jika seluruh perbedaan bukan jadi kelemahan, tapi kekuatan, maka itu akan jadi sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Indonesia punya ribuan pulau, ratusan suku, beragam keyakinan, tapi ketika semuanya bergandeng tangan dan berjalan ke arah yang sama, dunia akan melihat bangsa ini tak bisa dihentikan. Ketika saat itu tiba, negara luar hanya punya dua pilihan: bersahabat dengan Indonesia atau melawannya dan bersiap kehilangan kendali. Karena di masa depan, Indonesia bukan lagi negara berkembang, tapi negara penggerak, pencetus pelopor, dan mungkin penentu arah dunia. Kita memang bangsa yang penuh luka, tapi juga penuh harapan. Kita pernah dijajah, tapi tak pernah padam. Dan jika kelak dunia takut pada Indonesia, bukan karena kita jahat, tapi karena kita akhirnya bangun. Dan dunia harus siap menghadapi itu. Oke guys, lihatlah dia video pembahasannya ini. Tapi ya memang itulah gitu kan, Indonesia ini penuh dengan potensi gitu ya, penuh dengan potensi untuk bangkit lebih kuat lagi gitu ya. Kekuatannya itu sangat banyak gitu, persatuannya juga gitu, kekayaan sumber alam, ilmuwan-ilmuwannya pun tidak kurang juga ya, banyak gitu ilmuwan-ilmuwan yang dilahirkan oleh Indonesia gitu kan, yang sangat pintar, bijak gitu kan, dan juga teknologi-teknologi yang diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesia pun tidak kalah hebatnya juga gitu ya. Jadi Indonesia ini memang sangat berpeluang, sangat berpotensi besar menjadi lebih kuat lagi gitu ya, menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar lagi dengan kelebihan-kelebihan yang ada ini guys. Oke, bangsa yang besar gitu kan, orang-orang hebat, ciptaan-ciptaan yang hebat juga gitu ya. Jadi kebangkitan Indonesia pastinya gitu ya akan bikin lebih banyak lagi mengagumi gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.